Lanjut ke nomor 2. Di sini kita ada soal tentang perbedaan tekanan. Nah, di sini kan dibilang ada sebuah manometer pipa U. Ini digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan pada sebuah pipa dengan tekanan absolutnya itu sebesar 1 atm. Nah, sistem ini dibilang juga memiliki dua jenis fluida yang tidak saling bercampur. Di sini dikasih juga densitasnya fluida ringan berapa, fluida berat berapa. Fluida ringan tuh pokoknya kalian lihat aja dari densitasnya. Kalau misalnya densitasnya lebih rendah ya berarti dia lebih ringan gitu. Kalau misalnya dia lebih tinggi ya berarti dia lebih berat. Terus di sini dibilang manometernya itu menunjukkan selisih tinggi fluida atau R itu sebesar 4,614 inci. Terus A ini ditanya hitung perbedaan tekanan antara dua titik di dalam pipa dalam satuan lbf per feet kuadrat atau pound gaya per kaki persegi. Sorry. Ini kita lihat ke Giancopis juga. Oh ya, ini aku baru lihat satuan. Sorry. Atasin aja dulu. Nah, di sini kalian bisa buka subbab tentang fluid statik. Ini kalian bisa baca-baca juga nih example 2.2 dan sebagainya. Kita cari pipa U dulu. Oh, bukan. Pipa U tuh, nah ini pipa U. Sini tuh pipa U yang fluida beratnya itu yang fluid A, sedangkan yang fluida ringannya itu yang fluid B. Ini kan beda kan motifnya. Jadi bisa dibayangin. Terus R-nya itu yang ini sama kayak selisih tinggi fluida ini R. Gitu untuk visualisasinya. Terus kalau misalnya kita scroll ke bawah lagi, di sini tuh ada example 2.2. Di example 2.2 ini sebenarnya tuh sama ya konsepnya sama soal di UTS yang tahun lalu. Cuman example ini tuh dia lebih simple karena dia cuma pakai English unit aja gitu. SI unit. Iya, SI unit. Jadi perhitungannya dia tuh lebih simple dan nggak harus konversi banyak satuan. Kalau misalnya soal di UTS tahun lalu kan banyak konversi satuannya. Dan kita tuh pakainya English unit. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sekarang. Kita SS dulu. Udah kita SS. Nah, sekarang langsung aja kita bahas. Kita pakainya yang English unit ya, aja kenapa? Karena satuannya ini bisa dilihat, ini bukan yang meter dan kawan-kawan. Ini tuh LBM, inci, terus dimintanya feet. Nah, kalau misalnya udah satuan-satuan kayak gini tuh udah pasti banget itu English unit. Kecuali kalau misalnya dia mintanya dalam SI unit, berarti kalian harus konversi lagi ke SI unit. Oke, jadi untuk penjelasan singkat, di sini kan menggambarkan berarti ini perbedaan tekanan biasa itu tuh direpresentasikan atau dirumuskan sebagai jadi selisih tinggi fluida atau R itu kita kaliin sama perbedaan densitas dari yang densitas berat dikurangin sama densitas yang ringan, lalu dikali lagi sama gravitasi. Cuma kalau misalnya yang English unit, gravitasinya tuh nggak semata-mata gravitasi biasa yang kita pakai di SI unit, bukan yang 9,81 juga, tapi SI unit tuh G-nya itu 32, sekian. Kita lihat nanti di appendix. Terus dia bakal dibagi sama GC. Nah, GC ini apa? GC itu gravitational conversion factor deh kalau nggak salah. Tadi aku juga baru lihat di appendix. Nah, kalian juga bisa ngeliat ini di Giancopis kalian ya. Giancopis edisi apapun tuh pasti di paling belakangnya ada appendix yang isinya tuh
banyak info tentang satuan-satuan atau viskositasnya fluida, entah itu fluidanya apa aja kayaknya ada di sini. Walau nggak semuanya banget ada sih, kalian harus ngulik juga. Tapi ya bisa lah buat pegang ulangan, pasti ada lah maksudnya. Sini kalau kita lihat tuh, nah ini GC itu gravitational conversion factor, dia tuh 32, kenapa nih? GC itu 32,174 LBM kali feet per LBF S2. Oke. Nah, yang G-nya gravitasi yang English unit itu 32,174 feet per S2. Nah, jadi sebenarnya bisa dilihat ini sebenarnya nilainya sama ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara numerik, kalau di English unit itu ini tuh dihitungnya 1 guys. Jadi nggak usah maksudnya kayak nggak ada yang harus dihitung gitu dari ini. Cuman dia tuh ngaruhnya di bagian tentu aja satuannya. Jadi kalau misalnya satuannya ini kita anggap 1, ya udah ini kita 1. Berarti sisanya ini kan feet per S2 terus dibagi sama LBM feet dibagi lagi sama LBF. Nah, ini tuh sama aja kayak ini. Jadi kayak kalau misalnya kita habisin sisanya ini kan. Kalau sisanya ini berarti apa? Berarti kita bisa anggap dia ini ngaruhnya di, kita tulis lagi persamaannya, dia jadi begini, dia ngaruh ke satuan. Jadi kita tetap taruh si satuan ini di dalam biar kita nggak lupa. Nah, terus langsung aja kita bahas soal jadi di sini dibilang kan R-nya itu 4,614 inci. Nah, ini kan dia mintanya dalam feet kuadrat ya, dibagi per feet kuadrat. Sedangkan semua ini kan inci. Apakah kita langsung konversi dia ke feet? Sebenarnya bisa, cuman itu jadinya kerja 2 kali. Mendingan kita hitung dulu aja semua pakai pembagi inci, tapi nanti di akhir-akhir kita bakal ubah dia ke feet kuadrat gitu. Langsung aja kita hitung. Di sini 4,164 benar nggak? 614 dikali sama 0,0 dikali sama L. Nah, ini tuh hasilnya 0,0314 LBF per Oke, kita udah dapet nih kan hasilnya sebesar segitu, tapi dia masih dalam LBF per di inci, dibaginya masih per inci. Kita kan maunya per feet ya. Kalau misalnya kita pengen bagi ke feet, kita pengen ubah ke feet, sebenarnya gampangnya inci itu dia tuh 12, ini 1. Jadi 1 feet itu sama dengan 12 inci. Jadi kalau misalnya dia dimintanya dalam bentuk kuadrat, ya berarti ini dikuadratin aja 144 ini dengan 1 gini. Cuma kalau misalnya kalian lupa, ini nggak perlu dihafalin ya, kalian bisa ngeliat appendix. Lagi-lagi kita bisa buka appendix, ini pasti ada. Ini 3,2 feet sama dengan 3937. Cuma dia nggak langsung semata-mata 12 in sama dengan 1 feet sih. Cuma itu kalau misalnya 3937 kalian bagi sama 32,8 ini 12.
hasilnya mirip-mirip lah, 12,002 gitu. Oke, jadi gitu. Ini kita langsung konversi aja. Berarti 0,0314 itu dikali sama 12 kali 2. Ini jangan aja kita kuadrat. Berarti gini ya, tuh kan jadinya begini, terus ini dikali sama ini, jadinya hasilnya tuh 4,518 ya, BF per kuadrat. Ini ya hasilnya. Ini yang buat nomor A. Semoga tidak membingungkan. Kita lanjut ke yang nomor B. Di sini kalau ada yang nggak jelas boleh PC gue ya. Di sini disuruh konversikan juga hasil perbedaan tekanan pada poin 1 ke dalam satuan INHG dan mmHg. Nah, ini yang seperti yang dibilang ya, INHG itu kan inci air raksa ya. Oke, sorry tadi kepotong. Balik lagi tadi kan INHG ya. Ini kan emang inci air raksa. Inci air raksa berarti kita bakal analogiin kayak dia tuh nanya, INHG itu kan sebenarnya satuan panjang ya. Jadi dia emang menanyakan kayak berapa inci sih tinggi kolom raksa itu yang memberikan tekanannya tuh sama kayak hasil perbedaan tekanan itu sama kayak poin 1. Jadi sama kayak si A ini, tekanannya segini tuh berapa sih kalau misalnya tingginya kolom raksa gitu. Jadi INHG itu berapa sih gitu, si R nya ini INHG nya berapa sih, nah gitu. Nah, kita jawab aja. Sama aja sebenarnya rumusnya sama si pressure drop pada umumnya, cuman biar lebih simple ini apa PA PB sama dengan, karena kita memakainya si merkuri atau si Hg ini, jadinya atau si raksa ini kita bilang aja dia H ya, H ketinggiannya si Hg. Ini biasanya di rumus yang ini dia R. Hg itu dikaliin sama rho Hg dikaliin sama G per Gc juga. Yang sebenarnya ini juga satu LBM LBF per LBM. Oke. Ini R tadinya, ini perbedaan si densitas, terus lagi. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya itu kan harusnya kita pakai hasil yang mana ya? Feet atau inci? Rho Hg-nya itu berarti bakal satuannya, dia bakal pakai satuan kayaknya, oh iya ding, kita pakai inci aja ya. Nah, kita berarti pakai hasil dari perbedaan tekanan yang ini. Terus dulu di sini 0,0314 ini LBF. Aduh, maaf ya. LBF kuadrat itu sama dengan HHG, ini yang dicari, terus dikali sama LHG dikaliin sama 1 LBF sama dengan
cari rho Hg dulu, berarti kita harus cari rho Hg dulu. Cari rho Hg dulu itu gimana? Jadi kalau misalnya kalian lihat juga di soal example 2.2 tadi, di sini kan dibilang densitasnya si merkuri itu 13,6 gram per cm kubik. Jadi densitas Hg itu 13,6 gram per cm kubik. Nah, apakah kita bakal langsung masukin ke sini? Tentu saja tidak. Karena apa? Kita harus mengubahnya ke dalam LBM per inci dulu. Jadi kita ubah dulu satuannya. Dengan cara gimana? Dengan caranya gampang. Kita kaliin aja sama, aku potong lagi. Kita kaliin aja sama densitasnya si air. Kenapa air? Karena ini kayak jadi 9 ya. Karena 13,6 ini tuh dia tuh specific gravity raksa terhadap air. Jadi ini tuh dia SG si Hg terhadap water. Jadi kalau misalnya kita mau ngubah dia ke satuan yang lain, kita bakal pakai acuannya air gitu. Kita kaliin langsung sama densitasnya air. Kebetulan di soal ini juga ada air, jadi kita bisa lihat ke atas dia segini nilainya, 0,0361 LBM. Itu berarti sama aja, kita hitung dulu, 0,491 lah ya, LBM per in. Nah, kita kan udah dapet bentuk densitas dari air raksa itu dalam LBM per inci pangkat 3. Berarti tinggal kita substitusiin lagi ke rumus yang ini. Taruh ke bawah dulu. Berarti kan kita tinggal ini aja kan. Tinggal kita hitung aja, berarti si HG-nya ini HG ya sebenernya itu bakal dapat di angka, ini semua udah bener kan ya, LBF, ini LBM inci, ini inci ya, udah bener. Oke, berarti HHG-nya itu bakal dapet di angka hasilnya tuh 0,0639 INHG. Terus dia juga minta dalam mmHg. Ya udah, berarti karena kita emang udah acuannya merkuri, jadi langsung aja 0,0639 INHG sama dengan 1 inci tuh 2,540 cm. Kita bisa lihat di ini ya, appendix. Ya benar ternyata. Jadi 1 inci itu sama dengan 2,540 cm. 1 in 2,540 cm. Ini sama aja berarti kayak 1 INHG sama dengan 540 CMHG, atau sama juga 25,4 mmHg CM ke mm ya. Terus berarti di sini kalau mau dikonversi berarti tinggal dikali sama 25,4.
0,0639 kali 25,4 sama dengan 1,623 mmHg. Jadi ini hasilnya. Sama ini hasilnya. Itu yang B. Sekarang kita yang C. Misalkan densitas fluida ringan itu meningkat menjadi 0,0307. Terus analisis dan jelaskan bagaimana perubahan ini memengaruhi sensitivitas manometer dalam pengukuran. Oke. Jadi dibilang fluida ringan itu meningkat dan tetap jadi fluida ringan kan. Dia nggak jadi fluida berat juga sih. Oke. Kalau fluidanya memiliki densitasnya itu berubah, kita tinggal bikin hitungan baru. Jadi kan kalau misalnya dia emang meningkat, berarti perbedaan antara densitas ini kan menurun ya. Coba kita hitung dulu. Di sini berarti beda tekannya itu R kurang sama rho B terus dikali sama gravitasi. R-nya tetap 4,614 in. Terus densitas yang berat itu sama 361. Terus bakal dikurang sama yang ini ya, 0,0371. 0. Nah, ini yang dikali juga sama 1 LBF per LBM. Ini kalau kita hitung tuh hasilnya dia berarti bakal jadi 0,025 sih ya, sekitaran segitu LBF per in kuadrat. Maka juga kalau misalnya kita ubah ke LBF per feet kuadrat, berarti tinggal kita kali 12 0,25 LBF per in kuadrat kali si 12 2 in kuadrat 1 feet kuadrat. Jadinya 3,59 LBF per feet kuadrat. Ini kan jadinya segini ya. Coba kalau kita lihat dia berubah kan, si beda tekannya tuh jadi lebih kecil. Karena apa? Karena perbedaan densitasnya dia jadi makin kecil juga. Karena si yang fluida ringannya ini makin dekat ke yang fluida berat, maka perbedaan tekanan salah satu faktornya tuh juga menurun. Jadi tekanan yang dia alamin pun perbedaannya tuh gak bakal jadi sebanyak yang selisih densitasnya tuh tadinya lebih besar gitu. Oke, gitu aja untuk nomor 2. Selanjutnya tuh ada nomor 3 sama nomor 4. Pembahasan nomor 3 sama nomor 4 nih bakal dijelasin sama Razif. Dan good luck tes.